Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Rito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam sudut-sudut berelasi kuadran ketiga. Untuk selanjutnya kita pelajari ini. Jangan lupa tetap dukung video ini dengan like, subscribe, dan komen. Sudut-sudut berelasi kuadran ketiga. Apa sih sudut-sudut berelasi kuadran ketiga? Namun untuk mengetahui itu semua kita harus tahu nih definisi sudut-sudut berelasi tadi. Jadi sudut-sudut berelasi itu sudut yang berhubungan dengan sudut lain pada sudut istimewa, atau sudut-sudut yang mempunyai hubungan dalam trigonometri, atau ada pasangan sudut yang mempunyai nilai yang sama. Ingat ya, nilai yang sama, namun angkanya atau tandanya itu berubah, tandanya itu berbeda gitu ya. Angkanya sama tapi tandanya itu berbeda. Oke, contoh misal suatu sudut B dan sudut lain itu 180 derajat plus alfa dikatakan berelasi dengan sudut alfa atau sebaliknya gitu. Oke, untuk kuadran ketiga, sudut-sudut yang berelasi pada alfa atau sudut-sudut yang besarnya itu bisa ditulis dengan titik-titik-titik 180 derajat min alfa atau 180 derajat plus alfa, atau kita menggunakan 270 derajat min alfa. Ingat, syaratnya di sini ketika kalian menggunakan 180 derajat plus alfa gitu, depan titik-titiknya ini tetap gitu ya, tetap tidak berubah gitu. Namun ketika menggunakan 270 min alfa, ini titik-titiknya itu berubah gitu. Jadi sin, misal di sini pertanyaannya adalah sin, di sininya itu nanti jadi sin berubah jadi cos, atau sebaliknya cos berubah jadi sin ketika tan berubah jadi kotangan gitu. Saya tulis kot gitu ya di sini, dan sebaliknya gitu. Ingat di sini depan titik-titiknya ini tetap, kalau menggunakan 270 ini berubah. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, dan sebaliknya. Contoh misal gitu ya. Berapakah sin dari 240? Ingat, 240 ini ada di kuadran ketiga, maka kita menggunakan angka yang paling mendekati dengan 240, apakah 180, apakah 270. Kita gunakan yang pertama dulu, yaitu 180. Jadi sin 240 sama dengan sin 180 ditambah berapa sih supaya jadi 240 gitu. Maka dia ditambah 60 derajat. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Oke. Langkah kedua adalah kita fokus nih ke angka yang belakang. Fokus ke belakangnya aja. Fokus gitu ya. Pakai bahasa Indonesia, fokus gitu. Oke, kita fokus ke belakangnya aja. Sin di sini, karena kita menggunakan 180 derajat, maka di sini ditulis tetap sin juga gitu. Tapi belakangnya tulis saja dulu 60 gitu ya. Jadi karena dia ada di kuadran ketiga, yang bernilai positif itu hanya tangan gitu, maka yang bernilai positif di sini, yang bernilai positif hanya tangan gitu, maka sin ini berubah jadi negatif gitu. Jadi sin 240 ingat sama dengan
sin 240 karena dia ada di KWD 3, maka dia jadi negatif gitu. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 gitu. Itu yang harus kalian ingat. Jadi tinggal namain negatif setengah akar 3. Jadi sin 240 sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, mudah bukan sampai di sini? Oke, contoh selanjutnya deh supaya lebih gampang lagi diingat. Oke, lanjut. Ini yang harus kalian ingat ketika sebuah sudut trigonometri atau perbandingan relasi sudut trigonometri. Ini yang harus kalian ingat. Semua sinta itu ngekos gitu ya, semua sinta itu ngekos gitu ya. Ingat hubungannya dengan selalu sudut berelasi selalu dihubungkan dengan sudut istimewa. Kenapa selalu dihubungkan sudut istimewa? Karena cara ini adalah paling gampang ketika digunakan tanpa menggunakan kalkulator. Jadi semua sinta itu ngekos. Bagaimana cara yang ini ngebandinginnya gitu ya, tinggal diingat aja. Kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ini yang harus tetap kalian ingat. Ini konsepnya untuk mengetahui apakah dia positif atau bernilai negatif. Tanda depannya ketika kuadran pertama berarti ini semua negatif positif. Ketika kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, sisanya adalah negatif dan sebagainya. Oke, contoh ya, supaya lebih mudah kita contohkan saja. Ingat ketika menggunakan 180 plus alfa, maka dia tetap setia gitu. Oke, jadi jika cos diketahui, cos 255 itu berapa sih jadinya gitu, maka cos 255 didapat dari, ingat ini konsepnya, cos 255 sama dengan 180 tambah berapa sih supaya 255 gitu, maka dia ditambah 275. Tetap fokus di sini, fokus tulis dulu 75-nya dan depannya tulis juga. Karena menggunakan 180 derajat, maka depannya ini tetap gitu ya, tetap kalau menggunakan 180, apakah itu plus minus alfa gitu, jadi depannya itu tetap gitu ya, sininya tetap. Itu konsepnya. Oke, jadi fokus ke belakangnya 75 ditulis, cos karena dia ada di kuadran ketiga KWD 3 gitu ya, KWD 3, maka positif dia jadi negatif gitu ya. Lihat di sini kuadran ketiga hanya tangan yang bernilai positif gitu, berarti sisanya yang lainnya numpang gitu ya. yang lainnya negatif gitu ya. Oke, jadi cos 255 sama dengan min cos 75. Sampai di sini aja. Oke, pertanyaan kedua, berapakah nilai tan dari 190 derajat gitu? Maka nilai tan dari 190 derajat sama dengan tan 190 ini ada di buku paket kita. Tan 190 sama dengan tan berapa sih? 180 ditambah berapa supaya nilainya 190, maka
tan itu 180 ditambah 10 gitu ya. Ini tetap fokus ke 10 derajatnya aja, tulis dulu 10 derajat, depannya diikutin gitu, tan gitu. Tan 190 sama juga tan 10 derajat. Udah sampai sini selesai gitu. Lalu pertanyaan lain, biasanya itu pertanyaan itu nggak semudah ini gitu ya. Pertanyaannya itu digabung, dapatlah pertanyaan seperti ini. Berapakah nilai dari sin 180 plus X diambil kotangan 90 plus X diambil tan 180 derajat plus X sama dengan berapa sih gitu. Maka kita menggunakan ini ada di halaman 269 buku paket kita. Sin 180 plus X diambil kotangan 90 plus X diambil tan 180 plus X. Ingat, ketika menggunakan ini sin 180 maka dia tetap gitu ya, depannya tetap. Ketika menggunakan 90 plus berubah gitu ya, depannya ini berubah gitu ya. Ini depannya itu tetap, ketika ini juga sama, ini tetap depannya ini tetap. Jadi kita tulis sin sama dengan 180 plus X sama dengan sin X, kotangan berubah jadi tangan gitu, kot berubah jadi tangan, jadi seperti ini. Nah, kotangan berubah jadi tangan gitu ya, tangan tetap jadi min sin X. Kenapa 180 derajat? Berarti dia ada di kuadran ketiga gitu ya, berarti hanya tan yang bernilai positif gitu, berarti ditambahin minus. Kemudian kotangan pada kuadran kedua dia bernilai negatif gitu, 90 plus X gitu ya, maka dia tulis negatif. Dan tangan ini karena kuadran ketiga 180 derajat plus X ada di kuadran ketiga, ini KWD 3, ini KWD 2, KWD 2, ini KWD 3, KWD 3 gitu ya. Maka dapatlah min sin X, min tangan X, min tangan X sama dengan ini ke sini ketemu positif, jadi tinggal dicoret saja. Jadi dapatlah min sin X, ini tinggal dicoret. Ini positif tangan, coret sama tangan, jadi sisa min sin X, seperti itu. Mudah bukan untuk materi ini, sudut berrelasi kuadran ketiga. Oke, contoh lainnya, bagaimana jika kita menggunakan 270 Pak gitu, atau Bu gitu. Maka ketika kita menggunakan 270 maka dia itu berubah gitu, depannya berubah jadi Batman. Oke, contoh misal ketika menggunakan 270, apakah itu positif, apakah itu negatif gitu, dia berubah. Oke, apa yang berubah? Depannya gitu, titik 270 min alfa gitu, maka depannya ini yang berubah. Apakah dia sin jadi cos, cos jadi sin gitu. Maka di sini jika dia ini lihat 256 itu ada di kuadran berapa sih? 256 itu ada di kuadran ketiga gitu ya. Kenapa ada di kuadran ketiga? Karena bentangannya adalah 180 sampai dengan 270 dan 256 ada di rentang ini. Diketahui cos 256 sama dengan K, maka sin 14 itu berapa? Oke, kita balik aja nih. Jika pertanyaannya seperti ini, maka kita balik. Cos 256 didapat dari
cos 270 diambil 14. Oke, paham sampai di sini? Cos 256 itu didapat dari cos 270 diambil berapa sih supaya hasilnya 256 gitu, maka diambil 14 gitu. Oke, ingat fokus ke belakangnya aja gitu, maka tulis saja 14 nya dulu. Ingat cos ketika menggunakan 270 maka dia harus berubah jadi sin, tulis lagi sin 14, kemudian tulis sin 14, kemudian lihat cos ini pada kuadran ketiga bernilai apa. Cos itu pada kuadran ketiga bernilai negatif, KWD 3 nilainya negatif gitu, maka tinggal nambahin min sin 43 atau sama dengan K gitu. Min sin 43 sama dengan K gitu ya. Maka sin 14 sama dengan, tinggal dibalik aja, min K gitu ya. Karena ini min sin 14 sama dengan K, maka tinggal dikali aja, kali min 1, maka dapatlah sin min K gitu ya. Dikali min 1, maaf, bukan dibagi ya, tapi dikali. Sama-sama dikali min negatif 1. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui tan 27 sama dengan 0,51. Berapakah kotangan dari 243? Maka kotangan 243 kita bisa cari dengan cara ini, ada di halaman ini buku paket kita. Oke, kotangan 243 sama dengan sebenarnya ini kot dulu ya, karena ini berubah jadi tangan gitu ya. Kot berubah jadi tangan. Sebenarnya ini tulisannya kot dulu. Kotangan 270 min 27 didapat dari 27. 270 kurang berapa sih supaya 243? Maka diambil 27, maka ditulis tangan. Ingat menggunakan 270 maka dia berubah jadi kotangan berubah jadi tangan gitu ya. Ini berubah sama dengan tangan 27. Ingat kotangan pada kuadran ketiga dia bernilai positif, maka di sini juga tannya bernilai positif, di sini hasilnya juga min 0,51 gitu. Mudah bukan untuk sudut berrelasi kuadran ketiga. Oke. Ini adalah kuadran ketiga, hanya sampai di sini. Ini adalah rangkumannya. Untuk kuadran ketiga, jika menggunakan 180 derajat, ini adalah gambarnya. Jadi ini hanya dicerminkan saja gitu ya, ketika menggunakan 180. Berarti hanya tangan yang bernilai positif, jadi sin berubah jadi tetap jadi sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan tetap kotangan, sekan tetap sekan, dan kosekan tetap kosekan. Ingat, hanya tangan dan kotangan yang bernilai positif pada kuadran ketiga. Untuk ini yang menggunakan 180 derajat. Namun untuk yang menggunakan 270 min alfa, maka dia akan berubah. Ini dicerminkan. Ini tadi itu di rotasi gitu ya. Ketika menggunakan 270 maka dia berubah nih, sin jadi cos. Lihat di sini menggunakan 270 dia sin jadi cos gitu ya, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, dan sebaliknya gitu ya. Semuanya berubah tanda
kata depannya itu berubah gitu ya, berubah. Depannya titik ini berubah depannya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa like dan komen dan subscribe untuk terus mendukung video selanjutnya. Terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.